bagian referensi ke bawah lagi. Nah, nah di sini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang harus disesuaikan dengan author guideline sebelum Bapak Ibu submit? Karena ini adalah bisa dibilang screening awal paper Bapak Ibu itu diterima atau ditolak. Nah, di sini Bapak Ibu ada ketentuannya nih dari editor harus sesuai dengan skupnya, ruang lingkupnya apakah sudah sesuai. Kemudian kualitas dari tulisan Bapak Ibu ke bawah lagi. Nah, harus sesuai dengan instruksi for author. Kemudian judulnya tidak boleh lebih dari 20 kata. Abstrak. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, di bagian author guideline, silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Karena ini apa ya, bisa dibilang screening awal dari jurnal tersebut. Apakah di reject atau diterima. Walaupun sebenarnya kalau sekilas sepele ya Bapak Ibu. Seperti jumlah abstrak 200 sampai 350. Nah, kalau tidak disesuaikan itu juga bisa menyebabkan di reject nih Bapak Ibu. Itu yang pertama harus sesuai dengan author guideline-nya. Yang kedua, nanti ada juga nih Bapak Ibu yang namanya cover letter. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu akan submit, terkadang diminta cover letter atau surat pengantar. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cek di dalam jurnalnya apakah ada atau tidak di bagian author guideline. Kebetulan di Horizon ini tidak ada Bapak Ibu. Nah, coba saya cek ini. Di sini ada salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, salah satu contoh cover letter dari Geojournal of Tourist and Geoscience dari GTG. Nah, coba isinya apa saja nih Bapak Ibu? Editornya, nama editor. Nanti Bapak Ibu bisa cari di bagian editorial about. Cari yang paling atas saja. Kemudian judul dari manuskrip Bapak Ibu. Judulnya, kemudian author. Nah, di sini ada ketentuannya author. Berarti kalau Bapak Ibu ada 10 penulis, silahkan cantumkan 1 sampai 10-nya. Semuanya dicantumkan. Ke bawah lagi, kemudian correspondingnya. Bawah lagi, kemudian afiliasi dari semua author Bapak Ibu. Di bawah, nah di sini ada short description. Deskripsi singkat mengenai paper Bapak Ibu. Hanya 100 karakter. Nah, ini singkat sekali Bapak Ibu. Kalau 100 karakter berarti spasi itu juga sudah termasuk terhitung. Kemudian ke bawah lagi. Nah, alasannya Bapak Ibu submit di jurnal ini itu apa? Misalnya MS Code-nya cocok. Nah, bawah lagi. Kemudian di jurnal GTG ini Bapak Ibu itu meminta adanya reviewer eksternal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyantumkan mungkin kolega dari Bapak Ibu. Tetapi ada syarat tertentu nih Bapak Ibu dengan title PhD, profesor dan setaranya. Kemudian tidak boleh dari satu institusi yang sama. Misalnya Bapak Ibu dari UGM. Nanti reviewernya tidak boleh dari UGM juga, harus dari luar universitas Bapak Ibu. Masih satu bidang spesialisasinya. Nah, kemudian tidak boleh yang apa ya ibaratnya menjadi autor dari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Tono itu termasuk autor dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu cantumkan di sini itu tidak bisa karena masih di dalam penulisan Bapak Ibu artikelnya. Jadi di luar dari autor Bapak Ibu, di luar dari institusi Bapak Ibu harus sesuai bidang dan dengan
title PhD, profesor, dan setaranya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada deklarasinya, Bapak Ibu. Oke. Salah satunya biasanya konflik of interest, tidak ada kepentingan atau apa ya, antar penulis, tidak ada konflik antar penulis. Kemudian nanti biasanya diminta juga tulisan atau artikel Bapak Ibu itu tidak sedang masa apa itu menunggu revisi dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada duplikasi submit Bapak Ibu. Nah, kemudian ke bawah di sini ada author dan tanda tangannya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa nama autornya siapa, tanda tangannya Bapak Ibu. Dan di sini silakan Bapak Ibu menggunakan tanda tangan digital. Jangan cover letternya di print, ditulis manual, baru ditanda tangan manual, di scan. Jangan. Lebih baik tanda tangannya di scan, dimasukkan berupa gambar di sini, Bapak Ibu. Ini kalau ada template-nya. Nah, nanti kalau tidak ada bagaimana? Nah, nanti ada juga nih Bapak Ibu, kalau tidak ada template-nya. Oke, bentar saya buka dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Nah, Oke. nanti kalau semisal tidak ada template-nya untuk cover letter bagaimana, terus isinya apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini saja. Nama corresponding autornya siapa, kemudian afiliasinya, alamat afiliasi dari correspondingnya, kemudian tanggal submitnya. Ke bawah, Dear Editor in Chief, nama dari editornya siapa. Kemudian ke bawah, nah di sini, we wish to submit original research article, judul manuskrip dari Bapak Ibu, kemudian nama jurnalnya. Nah, kemudian we confirm that this work in original, nah, tidak sedang dalam publish dimanapun nih Bapak Ibu, atau submit dimanapun, tidak sedang under review juga. Nah, ada keterangannya juga nih Bapak Ibu. Kemudian in this paper ini menjelaskan paper dari Bapak Ibu itu tentang apa. Bisa diambil dari abstrak Bapak Ibu. Kemudian ke bawah, we believe that this manuscript, nah, publication under nama jurnalnya nih Bapak Ibu. Kemudian ada pernyataannya juga. We have no conflict of interest to disclose. Nah, tidak ada konflik kepentingan antar penulis nih Bapak Ibu. Kemudian correspondingnya, email dari corresponding autornya. Oke, bawa lagi. Kemudian nama dari corresponding autornya. Nah, nanti ada juga nih Bapak Ibu, manuskrip anonimus. Jadi jurnal itu ada yang meminta tulisan Bapak Ibu tanpa adanya autor dan afiliasinya. Jadi langsung judul, kemudian abstrak, langsung body of papernya tanpa adanya identitas penulis. Biasanya tidak semua jurnal meminta seperti itu. Terkadang ada juga yang nanti meminta title page, hanya berisi judul, nama penulis, kemudian afiliasinya, Bapak Ibu. Itu title page. Nah, itu adalah pernak-pernik submit, atau mungkin hal apa saja yang Bapak Ibu harus checklist sebelum submit. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan, Bapak Ibu, untuk Saya Mas, Bapak Dedi, bagaimana? makasih Mas. Yang pertama saya ingin
apa namanya mau tanya itu saya cari apa Journal Finder, Ya, kemudian saya dapat yang dituju, misalnya ini Springer, Mas. Nah, di situ tuh ya, ada kalimat salah satunya itu di apa namanya kebijakan tentang APC. Jadi mereka itu ada dua pilihan, apakah ada yang berbayar ya. APC, tapi di bawahnya juga dengan sekian dolar gitu. Tapi Terus, dia juga di ya, bawahnya penulis juga dapat memilih untuk diterbitkan di bawah model penerbitan berlangganan atau tidak ada biaya APC. Kedua opsi ini akan ditawarkan setelah oke. makalah diterima. Dia Ya, jurnalnya itu hibrid, Mas. ya, Akses tapi hibrid gitu. Nah, kalau ada tuh, apa namanya keterangan penulis dapat memilih yang non APC, padahal di atasnya ada gitu. Nah, artinya yang kalimat yang di bawah ini tuh biasanya apa, Mas? Kalau saya misalnya pilih yang kedua gitu, yang non APC. Itu yang pertama. Yang oke. kedua, eh ini Mas, apa namanya? Saya coba cari pada waktu apa namanya cari artikel apa namanya referensi itu saya udah coba pilih apa filter-filternya misalnya jurnal yang open access tahunnya segala macam. Nah, tapi begitu saya search di apa namanya apa namanya di Opus.com. abstraknya, saya buka abstraknya, Ya. itu yang blok kuning-kuning itu nggak muncul. Apakah saya salah salah operate atau mungkin ada tipe yang saya beda dengan yang Mas punya gitu, Mas. Makasih, Mas. Baik, oke, baik. Saya akan menjawab yang pertama dulu nih, Bapak. Nah, Baik. ketika Bapak Ibu submit di jurnal yang dia hybrid, open access dan closed access. Nanti ketika Bapak Ibu submit, itu akan ada pilihannya nih Bapak Ibu. Membayar APC atau free. Nah, atau closed access itu ada pilihannya. Untuk prosesnya itu sama Bapak Ibu dari submit sampai nanti revisi, kemudian sampai diterima itu sama. Mungkin yang membedakan waktu publishnya Bapak Ibu. Terkadang ada jurnal yang membatasi, semisal per tahun terbitnya 200 artikel. Nah, 150 itu berbayar, 50 kuota itu yang close. Nah, ketika kuota sudah terpenuhi, 50 sudah penuh, kemungkinan besar artikel Bapak Ibu akan menunggu terbitan atau publish di volume selanjutnya. Nah, untuk proses itu sama Bapak Ibu. Dari yang close dan open itu sama. Yang membedakan itu publishnya. Untuk sampai diterima atau terbit LOA itu sama Bapak Ibu. Itu Artinya yang itu pertama kondisi Bapak. umum ya, Mas. Di semua Iya, jurnal gitu bisa benar. disebut begitu. Tidak hanya Iya. karena itu Springer gitu. Oke. Tidak hanya Oh, Springer Bapak. Iya, sekarang oke. banyak jurnal yang dia itu hybrid. Oke. Iya, benar sekali. Kemudian pertanyaan kedua nih Bapak. Iya. Tidak muncul headlight kuning ketika mencari referensi. Nah, ini memang dari Scopusnya sekarang mengalami error, bisa dibilang begitu. Jadi tidak muncul headlight kuningnya. Untuk menangani itu, silakan Bapak Ibu tekan Kontrol F. Nah, untuk apa ya, menampilkan pencarian Izin berikutnya. Mas Hafid, kalau misalnya bisa diberikan Oke, contohnya kan kami didemokan nggak ya Bapak. berbayang-bayang. Oke, baik. Ya, saya akan contohkan nih Bapak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu. Nah, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Mas. Oke, baik. Misalnya di sini mencari kalimat online learning. Saya set. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk memfilter di bagian kiri 2021 sampai 2025.
kita set, kemudian author name kita lewatkan, subject area kita lewatkan, untuk dokumen type, artikel, dan review saja, ke bawah lagi, source title kita lewatkan, publication state, final, yang artinya sudah publish Bapak Ibu. Kemudian keyword kita lewatkan saja, afiliasi juga, funding sponsor, country kita lewatkan. Kemudian source type-nya pilih jurnal. Nah, kita fokus referensinya ke jurnal dulu Bapak Ibu. Kemudian language atau bahasa Inggris. Ke bawah lagi, di bagian open access kita pilih all open access, kemudian good, dan hybrid code. Dan hybrid code. Kemudian limit to. Nih. Setelah itu Bapak Ibu, kita urutkan berdasarkan citasi yang paling tinggi. Cited by headless. Nah, di sini Bapak Ibu kemudian klik show all abstract. Nah, biasanya muncul headlight kuningnya. Sekarang tidak ada. Nah, ini apa ya? eh, Semenjak maintenance Bapak Ibu dari pihak Scopus tidak dimunculkan lagi headlight kuningnya. Untuk menyiasatinya Bapak Ibu, kita tekan Ctrl F. Nah, nanti akan muncul set seperti ini Bapak Ibu. Set, kita tuliskan kalimat atau keywordnya tadi. Online learning. Untuk menyiasatinya Bapak Ibu. Karena kan di Scopus sudah tidak muncul. Nah, kita menyiasati seperti ini saja. Baru nanti Bapak Ibu bisa tandain di depan angka. Seperti biasanya. Nah, seperti ini. Kedua lagi, kita cek yang banyak headlight kuningnya, Bapak Ibu. Nih, kita tandain, kemudian kita download, Bapak Ibu. Seperti biasa, ke atas, download. Oke, kita download. Nah, kemudian di sini, Bapak Ibu, dapat ada yang, nah, dua dokumen yang belum berhasil. Kita harus mengunjungi websitenya. Tinggal kita klik View at Publisher. Kita cari PDF-nya, Bapak Ibu. Oke. Nah, baru kita download, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak, untuk menyiasati tidak muncul headlight kuningnya. Oke, makasih Mas. Iya, ya. Kalau tadi yang penentuan filter, penetapan filter Iya, yang sebelah kiri tadi itu iya. ada urutannya atau bebas aja Mas? Oke. Artinya bisa Biasanya nanti, sekaligus misalnya dari atas sampai bawah atau misalnya yang sekarang baru tiga teratas tapi nanti setelah ketemu saya baru keingetan yang lain saya klik ulang gitu boleh ya. boleh juga, Bapak. Tetapi lebih enaknya itu langsung difilter sekaligus, Bapak. Oh sekaligus ya. Iya. Oke. Termasuk yang filter yang paling atas yang diketik manual ya Mas. Iya, benar sekali, Bapak. Oke. Oke suwun Mas. Iya, Bapak Dedi, sama-sama. Oke, kemudian dari Ibu Linda. Halo, Ibu Linda. Halo, Ibu Linda. Ya. Suara saya bisa terdengar jelas, Mbak. Bagaimana, Ibu? Sebentar saya coba. Halo, Halo, Ibu. Bagaimana? iya. eh izin Mas, tapi saya lagi jalan pakai headset. Gini Mas, habis ada 3 pertanyaan. Iya, Ibu. Bagaimana, eh, Ibu? ya, yang pertanyaan yang pertama, mungkin ini agak teknis ya Mas ya. Eh, Penulisan nih Mas, di bagian result ya, Iya, eh, artikel yang akan kita tulis itu. Misalnya nih, eh, kan dari Pak Jo apa
mengarahkan bahwa ketika menulis itu harus ya sebaiknya mulai dari resultnya dulu. Nah, Iya. setelah misalnya ada gambar hasil uji itu ditempelkan dulu, kemudian dibuatkan narasinya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika saya melakukan uji struktural misalnya, kemudian ada indikator yang secara modification indices itu disarankan untuk di cut off, apakah saya perlu menjelaskan itu, Mas, di dalam penjelasan hasil uji tersebut? Nah, seperti itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang saya mengikuti online kursus ini di Februari, Mas. Tapi waktu itu hasil pengolahan data saya belum selesai, sehingga setelah webinar kursus online selesai, saya belum mendapatkan pendampingan, begitu, Mas. Nah, apakah kalau saat ini misalnya saya sedang dalam proses menulis ini, apakah saya harus mengikuti kembali untuk online kursus itu untuk mendapatkan pendampingan atau ada alternatif yang lain, Mas? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mas, ini di grup webinar online yang pernah dibuatkan untuk kami, nomor 17 ya, itu selalu ada postingan, Mas, call for co-author. Nah, apakah ini spam atau apa ya, Mas? Itu aja, Mas, pertanyaan dari saya. Terima Nah, Ibu. kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, Ibu. Nah, nanti kalau di hasil, memang kenapa apa ya bisa dibilang kita memasukkan hasilnya dulu, karena itu sudah apa ya Bapak Ibu lakukan, kemudian sudah diolah. Kalau Bapak Ibu mulai dari atas, introduction, biasanya kan terlalu lama nih Bapak Ibu penulisannya. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan dulu hasilnya itu bagaimana. Kemudian dari hasil riset metodenya, karena kan riset metode berbicara tentang eh, proses Bapak Ibu pengambilan data atau penelitiannya. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian dari data yang dimasukkan atau hasil, apakah perlu dijelaskan? Nah, perlu, Ibu. Misalnya hasilnya berupa SPSS, angka-angka. Nah, Ibu perlu menjelaskan tentang data tersebut itu data apa. Kemudian tentang angkanya bagaimana. Karena kalau ibaratnya hanya hasilnya tanpa keterangan, itu juga terkadang pembaca juga apa ya, tidak mengetahui hasilnya, Ibu. Itu, Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua, nanti Ibu bisa membuat dulu atau mungkin kalau masih ada rekaman mengenai webinar pada eh, 8 sesi, Ibu lihat dulu, mencoba membuat paper. Kalau Ibu kesusahan, Ibu bisa japri dari trainer yang bertanggung jawab. Nanti Ibu bisa tanya untuk menanyakan yang masih belum paham, Ibu. Jadi tidak perlu apa ya mengikuti kelas online. Tetapi kalau Ibu mau mengikuti itu juga tidak masalah atau malah mau mengikuti yang camp offline di Jogja ataupun di kota-kota yang lain, Ibu. Itu Ya, juga dibolehkan. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, ada seperti autor pertama, kedua. Nah, itu dari Pak Jo, Bapak Ibu, itu kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi, ya, ya, pikir itu itu kan. spam. Jadi saya sebenarnya mau kontak takut tuh. Kayaknya saya blokir, Mas. Iya, Bapak Ibu nanti bisa di japri sendiri ke Pak Jo dan atau bagaimana. Nah, biasanya Pak Jo juga mengajak kolaborasi dari Bapak Ibu nantinya. Seperti itu, Ibu. Mas, Oke, masih Apa, banyak. apakah sudah terjawab, Ibu? Clear, Mas. Jawab semuanya. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Kemudian yang sudah angkat tangan dari Ibu Isroah. Halo, Ibu Isroah. Mas sore, Mas. Sore, Nggih. Ibu. Bagaimana, Ini Ibu? ya, ini saya mau nanya tentang apa? Saya masih mencari jurnal. Artinya Ya, setelah mencari jurnal itu ada namanya ethic statement. Nah, ethic statement itu apa gitu ya? ya. Meskipun itu yang pertama, apakah sama dengan cara mencarinya seperti apa?
mungkin atau disebut juga dengan ethical clearance atau apa gitu. Oke. Terus yang kedua, SJR itu berkisar angka berapa ya, Mas? Oke. Itu angka berapa? Kalau kemarin saya mendengar untuk profesor itu angka 0,15 gitu. Itu benar 0,15 atau 0,5. Terus yang berikutnya ini untuk tabel, tabel itu kan hasil olah data. Itu dalam bahasa Indonesia. Apakah karena itu screenshotan dari hasil olah data Atlas AI itu berarti kan karena datanya bahasa Indonesia, sementara kita mau masukkan ke artikel asing, berarti kan saya kira tidak perlu di Indonesia, diinggriskan atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Oke, baik Ibu. Nah, yang pertama nanti biasanya di bagian author guideline ada penjelasannya Ibu. Nah, tentang apa? Masuk ke conflict of interest atau tentang ethical clearance. Jadi kalau bidangnya kedokteran, biasanya apa ya? Yang diteliti tentang makhluk hidup itu ada suratnya Bapak Ibu. Surat perizinannya. Nah, nanti yang dimaksud itu lebih ke conflict of interest atau surat tentang penelitiannya Ibu. Nanti ada keterangan juga biasanya. Itu yang pertama Ibu. Kemudian untuk SJR. Nah, Simago Jurnal Ranking. Memang benar Bapak Ibu untuk profesor itu ada syaratnya. Harus bisa publish di jurnal Scopus dengan SJR 0,15, lebih dari 0,15 Ibu, itu benar. Dengan nanti syarat tertentu, biasanya kuartilnya apakah mempengaruhi atau tidak. Kemarin karena saya juga pernah mendengar tidak boleh Q4. Nah, dengan SJR lebih dari 0,1 harus di Q3 ke atas. Nah, nanti bisa di cross check lagi Bu di institusinya masing-masing. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, kalau ada tabel kemudian screenshot itu kan berbahasa Indonesia. Nah, Ya. padahal kita memasuk ke Scopus atau ke jurnal internasional. Nah, nanti bisa diinggriskan Ibu. Oh, ya, Iya, ya. kalau itu Hmm, berupa screenshot mungkin Ibu bisa membuat tabel, dibuat ya. ulang. Iya, dengan mengacu pada Oke. screenshotan tersebut. Ya, ya. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Mas Habib Iya. nggih. Sama-sama Ibu. Nomor ya, SJR itu dari angka berapa sampai berapa toh? Kok saya melihat ada sampai ratusan gitu. Iya Ibu, ada yang 16, berapa. Nah, itu tergantung dari itu Ibu, ranking atau mungkin Simago jurnal rankingnya. Oh, ya, 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 nggih, nggih. dampak faktor dari jurnalnya tersebut. Hmm. Ya, Nggih, matur nuwun nggih. baik Ibu. Sama-sama. Oke, kemudian yang selanjutnya dari Ibu Suryani. Halo Ibu Suryani. Ya, Oke, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, saya dari Scopus Camp 138 baru Ya, saja pekan lalu sudah submit ke jurnal, tapi ada email balasan ya, yang menerangkan submission saya tidak sukses, tapi ada diberi catatan ya. perbaikan dan bisa submit ulang. Oke. Eh, bisa saya share dulu Boleh, terkait Ibu, boleh. emailnya ya. Nah, ini ini email responnya Ya, dari jurnal South African Journal Business Management, dan ini ada dua yang di apa namanya yang dicek. ya, Nah, di sini yang pertama itu terkait dengan cover letter saya, dan yang kedua ya, ini kan secara teknis ya. Saya kemarin salah paham terkait dengan jumlah tabel dan figurnya itu. ya, Ibu. Nah, ini saya agak bingung mengisi cover letternya, jadi saya mau kasih lihat lagi. Ibu. Eh, nah, ini cover letternya ini di bagian pengisian invoice, karena cover letternya ini kan sudah template dari jurnalnya. Ya, Nah, ini di bagian invoice saya harus mengisi untuk
APC-nya nanti. Nah, di Ya, sini saya bingung, saya coba isi untuk institusi. ya, Kemudian untuk finance departemennya ini, nah ini kan walaupun apa penelitiannya ini sudah dibiayai, tapi semua dananya itu kan diberikan kepada peneliti. Jadi ini gimana ya cara pengisiannya? Karena ini kan kalau saya ngisinya ke Departemen Keuangan nanti ya. yang dikontak orang keuangan padahal dananya ada di saya. Mohon Baik. ya Ya, masukannya. oke, baik Ibu. Biasanya nanti kan ada seperti itu ya Ibu, kode. Jadi kalau dibiayai, biasanya kan ada nomor kode project atau VAT number-nya. Ya. Nah, nanti dicantumkan saja Ibu. Nah, ini kan yang pertama ini part number ini apa ya? Ya. Eh, apakah apa sih nomor pajak atau nomor pajaknya saya atau institusi gimana ya, Mas? Baik Ibu. Biasanya kalau apa ya dibiayai itu kan Mm-mm. ada seperti apa, bisa dikatakan bukti. Nah, buktinya. Nah, di dalam bukti itu ada nom nomor atau VAT number-nya Ibu. Oh gitu di Iya, kontraknya. iya Ibu. Coba nanti dicek. Biasanya ada. Tapi ini nanti kalau diisi semua, nanti yang dihubungi orang keuangan dari kampus saya tuh gimana nih? Nah, Soalnya kan dananya sudah diberikan ke peneliti. oke, baik Ibu. Memang kalau untuk dari pihak jurnal itu biasanya mengkontak langsung institusinya Ibu. Hmm, Ya, tetapi nanti mungkin bisa apa ya dibicarakan dengan keuangannya itu bagaimana nanti. begitu. Iya Ini Ibu. saya lagi berpikir apakah nanti di emailnya ini saya bisa menyertakan email saya juga atau eh, apakah harus cuma ngatur dengan orang keuangan di kampus. Iya, Karena agak riskan sih iya mengenai Ibu. keuangan ini. Nanti yang paling penting adalah itu Ibu, surat atau bukti kontraknya atau mungkin itu Ibu pendanaannya. Oh, jadi tetap aja diikutin ini ya. Iya, benar sekali Ibu. Ya nih saya cuma khawatir kalau kontak ke keuangan. Oke, semoga saya bisa perbaiki Mas dan bisa submit kembali. Baik Ibu, Makasih. sama-sama, Ibu. Oke. Kemudian berikutnya dari Bapak atau Ibu ya ini, mohon maaf, Ibu Tien. Ya, Ibu, Oke, mohon Ibu, maaf Ibu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah ini saya peserta camp oh ya, 125 kalau nggak salah. Satu dua enam Ibu. Oke. Bagaimana Ibu? Ini beritanya masih progres semua ini Mas Afif. Terima kasih sudah dibimbing waktu di camp baik online maupun offline gitu ya. Ibu. Nah, artinya kita punya PD gitu ya. Tapi beberapa artikel itu masih proses malah keburu reject gitu. Oke, di reject Ibu. Tapi ya kayaknya tetap ini ya Pak. Artinya enggak perlu misalkan reject mungkin enggak perlu enggak perlu itu dulu dikirim yang cocok lagi gitu ya. Enggak perlu dibongkar maksudnya. Oke. Oke, baik Ibu. Jadi kalau misal Ibu di reject, kemudian dari editor apakah ada perbaikan atau catatan atau tidak Ibu? Nah, kalau tidak ada catatan, Ibu bisa cari jurnal lagi, kemudian submit lagi Ibu. Karena ada beberapa pengalaman, ini dari trainer Mas Kopus juga, ada yang submit di Q4 itu ditolak, di reject. Kemudian mencoba keberuntungan disubmit di Q3 atau Q2 saya lupa, malah diterima ada revisi Ibu. Nah, karena setiap editor itu mempunyai kriteria berbeda-beda dalam penilaian artikelnya. Jadi nanti bisa Ibu cari jurnal lagi, disubmit Ibu, disesuaikan author guideline-nya. Nah, ini yang jadi target saya itu Mas, saya itu kan
keburu ini ya, apa istilahnya, harus sesegera mungkin gitu loh Iya, untuk Ibu. baik, harapannya kan submit segera Iya. publish. Nah, ini saya lagi itu apa progresnya itu harapannya segera publish. Nah itu mohon arahnya, ini ada tiga sampai 4 artikel yang dalam proses itu ada Iya. Baik, Ibu. submit, ada yang ini malah sarankan Nah, untuk narasi ya. Jadi saya kalau yang narasi review itu belum begitu familiar, tapi ditugaskan harus membuat gitu. Jadi ini crowded sebetulnya, tapi ya bismillah saya jalan aja. Iya. Mohon arahnya Mas Arif, kira-kira Iya. untuk supaya submit dan segera publish itu bagaimana? Oke, baik, Ibu. Nah, nanti Ibu bisa, kan ada 4 artikel nih, Ibu. Nah, Ibu submit satu artikel di jurnal A, kemudian artikel yang lain ke jurnal B, artikel yang lain ke jurnal C. Jadi keempatnya nanti submit di jurnal yang berbeda, Ibu. Nah, kemudian nanti semisal yang satu diterima ada revisi, kemudian yang satu reject, yang satunya mungkin belum ada kabar. Nah, nanti Ibu bisa fokus yang ada revisi dulu. Nah, kemudian yang lain yang misal di reject dipindah ke jurnal lain, Ibu. Jadi sudah bagus Ibu menyiapkan 4 peluru. Nah, ibaratnya kalau kita satu menunggu kan terlalu lama. Nah, sudah bagus Ibu menyiapkan 4 peluru. Nah, nanti tinggal disubmit ke jurnal yang berbeda-beda, Ibu. Sudah oke. Tinggal nanti disesuaikan author guideline-nya, Ibu. Biasanya yang menentukan itu juga author guideline-nya, karena kalau salah satu atau mungkin ada yang terlewat itu bisa menyebabkan di reject juga, Ibu. Seperti itu, Ibu. Kemarin kalimatnya itu bukan berarti kurang baik, tetapi negara kami itu tidak, artinya belum butuh itu gitu loh. Kalimatnya itu sudah bisa dioperkan ke yang sesuai dengan itu. Kalimatnya itu. Mohon maaf, Ibu, suaranya terlalu kecil. Oke. Yang reject itu kalimatnya bukan berarti artikelnya itu ini kurang bagus, tapi belum apa istilahnya, ya mungkin diberalih saja ya. Kalimatnya itu bilangnya negara kami, negara kami ini belum membutuhkan itu gitu. Silahkan di lagi ke jurnal lain kalimatnya. Memang ada jurnal yang seperti itu, Ibu. Terkadang ada walaupun scope-nya cocok, tetapi ada temanya. Nah, itu juga pernah menemukan, Ibu. Tetapi hanya beberapa saja jurnal yang seperti itu. Jadi walaupun scope-nya cocok, itu masih ada tema-temanya. Misalnya volume 1 temanya tentang apa, nanti volume 2 tentang apa. Nah, seperti itu, Ibu. Nanti bisa dicari jurnal lagi itu, Ibu. Terus ini Mas, yang kan tadi ada satu laginya itu komennya itu referennya untuk dibetulkan. Oke. Tapi terus kemarin itu saya cek jurnalnya itu kok nggak ada ya harus mencari sampai ke webnya jurnal yang bersangkutan gitu loh. Di Scopusnya nggak ada, tapi nggak bisa diklik atau gimana gitu. Jadi saya belum tak lanjutin itu. Tapi di SJR di SJR ada, tapi nggak ada homepage-nya. Oke. Tapi ada di Nanti Scopus, tapi nggak bisa diklik. ada di Scopus. Baik, Ibu. Oke. Nah, nanti sebenarnya bisa masuk dengan satu cara lagi, Bu. Dengan catatan Ibu mempunyai akun lisensi Scopus. Nah, jadi tidak perlu menggunakan Simago. Nanti tinggal masuk ke bagian Scopus Content Coverage, kemudian klik dokumen, kemudian masuk ke publishernya, Ibu. Nah, ini mohon maaf, Ibu, saya share screen aja. Nah, untuk memudahkan.
Ini dengan catatan nanti menggunakan akun yang berlisensi, Ibu. Misalnya salah satu aja. Saya klik salah satu, kemudian masuk ke bagian Scopus Content Coverage. Nah, kita klik jumlah dokumennya, kemudian View at Publisher, Ibu. Kita masuk ke halaman jurnalnya, seperti ini. Nanti baru Ibu mencari tahu atau mungkin dikulik lebih dalam lagi tentang author guideline-nya, Ibu. Jadi kalau di bagian Simago tidak ada homepage, bisa melalui Scopus, tetapi dengan catatan harus berlisensi, Ibu. Biasanya di bagian penulisan atau referensi sudah dijelaskan di bagian author guideline-nya, Ibu. Tinggal nanti disesuaikan lagi, Ibu. Artinya sebetulnya jurnal itu masih terindeks Scopus gitu nggih, cuman SJR-nya Iya, Ibu. itu Benar yang sekali, Ibu. Iya, Ibu. banyak Karena kan untuk Simago itu update-annya lama, Ibu. Misal di Scopus sudah update, di Simago itu belum langsung update. Jadi terkadang homepage atau link untuk ke website itu belum ada. Karena update-annya lama, Ibu. nanti tak coba kalau ada ini Iya. lagi ke Mas Hafid ya. Tapi Iya, tambah boleh ya 1 atau 2 ya boleh, Ibu. yang lain. Ada satu lagi itu gini, jadi ternyata jurnalnya itu masuk IPB itu loh Pak. Pakistan, Indian, Pakistan, Bangladesh, Ibu. tapi Iya. masuk Scopus, saya lihat itu benar masuk Scopus. Iya. Kemudian di saya email waktu itu, ini komennya harus bayar pembiayaan proses, jadi belum di ini sudah ditarik bayar. Nah, waktu itu saya mau bayar juga, tapi terkendala oleh apa gitu loh, kode banknya apa gitu. Terus akhirnya saya suruh menghubungi yang bagian redaksi atau gimana gitu. Udah saya hubungi, jawabnya kontak ke pribadi saya aja. Gitu. Nah, kontak ke pribadi saya diberi nomornya, jadi kontak. Cuman ini ya apa ya, perlu kamu sampaikan atau enggak apa ya? Artinya gini, memang beliaunya itu memang masuk dalam daftarnya jurnal itu, tetapi kok sarannya itu apa ya? Ya apa ya, sampaikan di sini ya. Maksudnya dia makan nanggung secara pribadi gitu loh. Itu yang saya kok jadi ragu ya. Oke. Nanti apakah di websitenya itu atau di jurnalnya itu ada keterangannya eh, membayar ketika submit, Ibu? Jadi memang ada 2 pembayaran nanti. Yang pertama ketika submit, yang kedua ketika LOA muncul. Nah, kalau ada pembayaran di depan, misal di ketika submit, biaya pemrosesan, nah itu sebaiknya dihindari, Bapak Ibu. Bukan karena lah, apa ya, pasti diterima itu tidak. Takutnya nih Bapak Ibu, misalnya biaya submit 7 juta. Ketika Bapak Ibu di reject, ditolak, uangnya juga hilang. Jadi sayang, sayang ke uangnya. Nah, nanti dicek di websitenya Ibu, apakah ada biaya ketika submit atau tidak. Kalau tidak ada, kemudian dari editor meminta, nah itu harus dicurigai juga, Ibu. Nah ya saya tuh akhirnya kok agak Gitu. ini benar, ini jelas institusinya dan ininya jelas, tapi kok harus lewat pribadi itu loh saya yang Iya, Ibu. agak ini juga. Terus saya katakan, oh iya ya ini kan masuk IPB gitu. Nah ini langkah selanjutnya bagaimana ya Mas Adit sebaiknya ya? Oke. Apa boleh Nanti katanya di apa withdraw ditarik itu boleh ya? Gimana? Alasannya apa tapi misalkan itu?
Baik Ibu. Nanti mungkin bisa dihidro saja Ibu. Misalnya, mohon maaf saya menarik artikel ini dikarenakan mungkin apa ya, bisa dibilang Dan kami gimana? mungkin izin menarik artikel dikarenakan eh, terlalu atau mungkin pembayarannya yang susah atau bagaimana. Nanti mungkin bisa di apa ya Ibu, mencari alasan yang lebih baik lagi Ibu Gitu untuk ya. menghidronya. Artinya kita kalau kita misalkan oke nanti alasan apa kita tarik ya. Kita enggak apakah harus nunggu sampai dia menjawab boleh enggak itu atau gimana? Artinya kan harapannya kan ditarik terus di submit ke jurnal lain gitu dong. Tapi saya mengirimkan email itu yang apa istilahnya ditarik itu apakah saya harus menunggu dia oh ya boleh itu atau enggak lah Tidak usah Ibu, apa ya enggak usah ya tidak usah Ibu. artinya Ya, kita jadi sudah seperti itu ya. ya, jadi nanti kan kalau Ibu menunggu balasannya takutnya lama Ibu. Nah, itu juga memerlukan waktu juga. Kemudian ketika nanti dipermasalahkan di jurnal yang selanjutnya ketika Ibu submit, Ibu kan ada eh, itu Ibu bukti kalau sudah menariknya, menghidro. Jadi saya ini agak gampang yang ini sementara saya dapat info teman saya tuh bisa publish di jurnal itu tapi waktunya lama 2 tahun gitu loh. Tapi yang ini kok saya ini aja secara apa informal itu supaya nanti cepat publish. Saya sedikit apa ya ngerasa enggak Kayak kurang anu ya Ibu apa berhati-hati jadian, lebih berhati-hati. Nanti kalau kurang yakin bisa dihidro saja Ibu, submit ke jurnal yang lain Ibu. terus ini Mas Hafid Iya. mendapatkan jurnal yang yang ABC-nya ringan dan cepat itu loh Mas Hafid. PR saya terus sekarang kita gimana ya syaratnya ya. Oke, nanti bisa mencari di jurnal vendor Ibu atau mungkin melalui Simago JR, tetapi harus dicek di bagian Scopusnya Ibu. Memang kalau mencari jurnal itu tidak bisa langsung cepat, karena kan misalnya ada ketentuannya nih Bapak Ibu, sudah cepat, kemudian MS Scoop-nya cocok, ternyata pembayarannya mahal, atau mungkin ini murah, free, tetapi antriannya yang lama. Nah, nanti memang untuk mencari jurnal kita harus sabar, Ibu. Mungkin yang lebih praktis ke jurnal finder itu ya. Iya, Ibu. Jadi ada pilihannya, sudah ada harga dan pilihannya untuk cost access juga, Ibu. Kalau gini, kan misal ini kan yang jelas jurnal ini untuk persyaratan. Ya, Ibu. Ya close berarti itu boleh ya. Boleh, Ibu. Boleh, karena pengalaman juga dari trainer Prof. Jamal, untuk syarat ke guru besar, yang diajukan adalah yang close access, Ibu. Boleh ya itu. Boleh, Ibu. Nah, mungkin nanti kalau misal dari apa eh, eh, pihak dikti menanyakan PDF-nya atau sebagainya, mungkin nanti bisa Ibu membeli. Nah, untuk menyiasatinya, untuk Oh, membeli dokumen kita tunjukkan ke dikasihkan ke kita dikti. gitu ya, yang dapat awal-awal itu gitu ya. Iya, Ibu. Satu, satu lagi ya Mas ya. Ya, boleh, Ibu. Bagaimana, Ibu? Tadi kan disampaikan ada penawaran dari rumah Scopus kalau kita Ya, mau bergabung di apa ya artikel yang siap submit gitu loh. ya. Itu. Nah, tapi saya lihat bidangnya itu kok ini ya, belum ada yang sesuai dengan bidang saya. Boleh, Ibu. Kita request gitu ya ke Mas Hafid atau gimana? Nanti kalau itu langsung ke Pak Jo saja, Ibu. Gitu. Iya, Pak Jo-nya langsung. Saya mesti lihat, oh bidangnya kok beda, ada lagi oh beda gitu. Oh, kita sampaikan kita bidangnya ini gitu, kira-kira bisa ya dari Mas Kupus kan Iya. pasti. Nanti bisa ke Pak Jo-nya langsung saja.
Yes, Mbak Iya, Dul, Ibu. Iya. Mbak Dul, Sama-sama, Ibu. Oke, yang lain. nah. Ya. Oke, Mas Hafid, Oke, baik. Bagaimana? izin bertanya, itu kan saya itu kan apa? Tadi dikasih link sih, ada jurnal baru sih. Ya, Itu yang ada jurnal yang saya kasih link itu. oke, baik, Bapak. Eh, eh, itu, Oh, yang ini, itu kan baru masuk lagi ke Scopus sih. Itu masih NA itu. Nah, itu oh, gimana? Kalau kira-kira gitu. Yang kedua gini, Mas Hafid, itu saya pernah cari dapat jurnal. Saya tanya juga sama Pak Jo, corporate by Scopusnya itu dari 2004 ya, sampai itu 2023. Sedangkan sekarang itu 2024. Nah, saya tengok di Pablo dan sebagainya itu masih itu terindeks. Cuman kan saya agak ragu yang tuh-nya itu saat ini 2024 dia masih 2023. Pripun niku Mas? dua, Oke, matur nuwun pertanyaannya itu. 62, 2389. 389. Baik. Oh, BNANA. Oh, baik, Bapak. Di sini jurnal baru 2023 sampai 2024. Kemudian di bagian Scopus Content Coverage juga belum ada. Nah, untuk updatean, kalau SJR dan sebagainya itu biasanya 3 tahun, Bapak. 3 tahun atau 4 tahun dari jurnal pertama kali. Nah, jadi kalau 2023 ke 45 antara nanti di tahun ini atau tahun depan baru muncul SJR-nya. Kemudian di sini juga belum ada Scopus Content Coverage-nya. Nah, Bapak harus cek di bagian arsipnya. Di sini, Bapak. Terbitannya bagaimana, Bapak? Nah, terkadang kalau jurnal baru, memang kita tidak bisa men-trackingnya, Bapak. Memang apa ya, susah karena perilakunya belum kita ketahui. Kalau bisa jurnal-jurnal seperti ini mungkin bisa dihindari dulu. Kita cari yang lain, Bapak. Bukan Oh, jurnal gitu. ini nggak Iya, bagus, bukan. Cuma kita cari aman saja. Karena kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana, Bapak. iya, iya, Mas. Iya, Hmm. cari yang mungkin 5 tahun terakhir yang SJR-nya itu sudah muncul, Bapak. Oh, yang penting kelihatan coverage-nya tuh ya Mas ya di Iya, bawah ya. benar sekali, Bapak. Hmm. Takutnya sekarang submit, ternyata ketika sudah publish, selang sebulan discontinue kan sayang juga, Bapak. Oke. Ya, siap, Iya. Oke. siap Mas Hafid, matur nuwun. Iya, sama-sama, Bapak. Oke, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mas William. Oke, selamat malam. Ya, baik, terima kasih Mas Hafid. Ya, dan mungkin tadi sudah dijawab beberapa oleh Mas Hafid dari Bapak Ibu yang resen. Nah, sebelum kita melanjutkan ke resen, dari tadi sudah ada yang bertanya di kolom chat begitu, nggih. Mungkin mohon izin saya menjawab yang dari kolom chat terlebih dahulu, nih, Bapak Ibu. Dan di sini yang pertama tadi ada pertanyaan dari Ibu Rahma. Cara mencari tahu jurnal Scopus yang red APC. Mungkin maksudnya APC begitu nggak Ibu? Yang ringan namun tidak lama submitnya. Nah, dan mungkin proses ke publishnya tidak lama begitu nggak Ibu? Ya mungkin cara pencariannya ini seperti halnya tadi yang ditanyakan oleh Ibu Tin Basuki tadi. Bagaimana Mas cara mencari APC yang tidak terlalu tinggi dan mungkin cari yang prosesnya itu cepat. Mas Win, Kak, kalau bisa kasih contohnya Mas Win. Oke, baik. Nah, Nah, screenshotnya. oke, baik Bapak. Jadi untuk cara pencariannya, mungkin mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, untuk pencarian jurnal yang mungkin Bapak Ibu mencari yang APS-nya tidak terlalu tinggi begitu. Kami sarankan Bapak Ibu nanti mencari by region-nya. Untuk pencarian jurnalnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi ke Simago GR. Pertama, Bapak Ibu silahkan masuk ke Simago GR terlebih dahulu.
Kemudian di bagian pojok kiri atas ada tulisan jurnal ranking. Silahkan diklik jurnal ranking. Nanti silahkan di-scroll ke bawah. Di bagian jurnal ranking ini ada beberapa eh, kategori pencarian. Bapak Ibu bisa mencari by subjek area, kemudian subjek kategorinya, kemudian regionnya, kemudian tipenya yang ingin dicari apa. Nah, untuk pencarian jurnal tujuan yang APC-nya tidak terlalu tinggi begitu. Nanti silakan Bapak Ibu pertama-tama masukkan subjek kategorinya terlebih dahulu. Jangan ke subjek areanya tapi langsung ke subjek kategori karena kalau subjek area itu terlalu luas begitu. Kita lebih spesifikkan ke subjek kategori. Misalnya di sini kita pilih accounting contohnya. Silahkan diklik atau mungkin bisa dituliskan di sini bisa dituliskan juga. Nah, setelah dipilih ke subjek kategorinya, nanti Bapak Ibu bisa pilih di regionnya. Nah, di sini Bapak Ibu kunci dari tingkat APC yang tidak terlalu tinggi itu biasanya ada di region. Kita pilih region-region jurnal yang tidak terlalu jauh kurs mata uangnya dengan rupiah tentunya. Biasanya yang tidak terlalu tinggi itu ada di Afrika ataupun Asiatic region. Nah, mungkin kita pilih dulu yang Afrika, kita cek dulu. Nah, setelah kita pilih untuk regionnya, kemudian kita pilih di bagian tipenya. Karena kita mencari jurnal, silahkan nanti Bapak Ibu pilih yang jurnal. Ya, klik saja. Setelah diklik, nanti akan muncul beberapa pilihannya. Namun di sini ternyata di bagian region Afrika ini tidak ada accounting. Nah, nanti Bapak Ibu silakan coba cari region lain. Kalau memang bidangnya accounting, Asiatic region misalkan. Kita coba cek ke bawah. Nah, kalau di Asiatic region ternyata ada banyak yang jurnal yang menerbitkan atau IMN Scoop-nya tentang accounting. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan mungkin ada kategori SCR-nya tertentu atau mungkin di kuartil tertentu yang ingin Bapak Ibu tuju atau mungkin ada di negara tertentu, monggo silahkan bisa dipilih. Di bagian kanan sini ada asal negaranya, kemudian di sebelah kiri ini ada SCR beserta kuartilnya. Misalkan di sini kita cek yang dari Indonesia. Nah, coba kita cek dari Indonesia Q3, Journal of Indonesian Economy and Business. Coba kita buka di tab baru, kita cari homepage-nya. Kita buka search detailnya di bagian SJR, kemudian kita scroll ke bawah. Biasanya ada di bagian information, itu ada homepage di sini. Silahkan diklik saja jika menemukan homepage-nya. Kalau tidak menemukan homepage, bisa dicoba cara yang tadi, seperti hanya dicontohkan oleh Mas Hafid tadi. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke homepage-nya. Mungkin sebelum kita cek lebih jauh lagi, apakah jurnal ini mahal atau tidak, lama atau tidak, mungkin kita lebih baik cek dulu apakah jurnal ini masih tercover di Scopus atau tidak. Caranya nanti silakan Bapak Ibu bisa kopikan ISSN-nya di sini. Nah, di copy. Dan coba kita masuk ke Scopus dulu untuk cek. Scopus.com, kita masuk ke bagian sources. Karena kita sudah tahu ISSN-nya, nanti silahkan Bapak Ibu bisa masukkan ISSN-nya. Bukan selesai ISSN. Di sini ditemukan jurnalnya masih terindeks di Scopus dengan kuartilnya ada di kuartil 2 ini Bapak Ibu. Nah, ternyata di Scopus dan kuartil 2. Coba kita cek di sini. Oh, di Simago masih kuartil 3. Sedangkan di Scopus ternyata ini sudah kuartil 2 Bapak Ibu. Jadi memang Simago itu update-nya lebih lama dari Scopus. Nanti silakan Bapak Ibu perlu cek, cross check lagi. Ada yang dari Simago ke Scopus lebih tinggi, ada yang juga lebih rendah. Silakan dicek, bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, karena kita sudah cek di Scopus dan ternyata masih terindeks, coba kita lebih lanjut cek ke dalam jurnalnya. Silahkan nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dalam jurnalnya, tentunya silahkan dicek untuk IMN scoop-nya tentunya. Untuk IMN scoop-nya, pastikan IMN scoop-nya cocok. Kemudian setelah IMN scoop, mau cek APC-nya. Biasanya untuk APC ini ada di bagian
homepage ataupun di bagian about ataupun di bagian author guideline. Namun kalau di jurnal ini tertulis jelas untuk author base. Nanti silahkan dicek saja. Lihat saja author base-nya di sini. Untuk artikel submission 0 IDR. Untuk artikel publication 0 IDR. Coba kita bahasa Indonesia kan agar lebih ini. Jurnal ini mengenakan biaya penulisan sebagai berikut. Penulis tidak diharuskan membayar biaya ketika pengiriman artikel. Kemudian ketika publish, maka diterima untuk dipublikasi, Anda tidak akan diminta pembayaran biaya publikasi artikel untuk menutupi biaya publikasi. Nah, jadi jurnal ini adalah jurnal yang open access dan untuk biaya penulisannya atau APC-nya free. Nah, ini lumayan nih Bapak Ibu. Open access, APC-nya free. Coba kita cek lagi. Tadi kita sudah dapat APC-nya. APC-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian mau cek apakah prosesnya lama atau tidak. Nah, untuk cek prosesnya lama atau tidak, nanti silakan Bapak Ibu cek di bagian arsipnya. Biasanya di bagian current isunya. Setiap isunya silakan dicek PDF-nya. Dan untuk mengecek bukan biaya, prosesnya lama atau tidak, Bapak Ibu perlu mengecek untuk jurnal-jurnal yang open access saja. Kalau di close access nanti kita tidak bisa tahu apakah jurnalnya ini lama atau tidak. Coba kita cek salah satu. Dan ini kita sudah masuk ke dalam arsipnya. Coba kita cek beberapa PDF-nya. Biasanya di dalam terbitan itu akan dituliskan ada proses dari diterima hingga publish. Nah ini di bagian artikel info. Di bagian artikel info, di sini tertuliskan receive-nya 19 Juni 2023. Revisinya 5 Februari 2024. Nah, ini cukup lama ini. Kemudian setelah direvisi, kemudian accepted-nya, revisinya dari 5 hingga 1 Agustus. Dari 1 Agustus diputuskan diterima, Septembernya langsung accepted. Nah, jadi berbeda-beda ya Bapak Ibu. Coba kita Lama cek ya Mas lagi. ya. Ya, ini lumayan lama ini. Coba kita cek yang lain. Karena tadi itu adalah yang mungkin lama di bagian revisinya. Coba kita cek yang lain. Apakah lama. Nah, ini diterimanya September 2023. September 2023, kemudian Januari 2024 untuk revisinya. Kemudian Receive in Revised Version 2024 Februari. Ini berarti dituliskan setiap revisinya. Jadi di jurnal ini setiap ada revisi dituliskan. Berarti dalam satu artikel ini ada 3 kali revisi. Di Januari, Februari, dan April. Kemudian setelah diterima revisinya, dipublishnya 12 Juli. Dari April, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 3 bulan. Nah, 3 bulan cukup cepat dari proses diterima setelah revisi hingga mungkin publishnya accepted. Namun untuk waktu dari diterima hingga accepted itu memang tergantung dari revisinya. Apakah ada revisi mayor atau hanya cukup revisi minor ataupun mungkin pengerjaan revisinya cepat atau tidak itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Jadi untuk lama atau tidaknya itu banyak faktor, tidak hanya dari jurnal tapi dari penulisnya, apakah cepat dalam merespon revisinya atau tidak. Desember 2023, September 2024. Berarti memang rata-rata untuk jurnal ini diterimanya sekitar 1 tahun. Gitu. Jadi ini salah satu jurnal yang APC-nya bisa dikatakan murah karena tidak diminta untuk pembayaran APC, baik ketika Bapak Ibu submit ataupun accepted, 0 rupiah. Dan masih kita lihat di Scopus G2, tapi untuk waktunya memang memakan waktu sekitar 1 tahun. Nah, nanti mungkin untuk informasi-informasi lainnya tentang jurnal ini, nanti Bapak Ibu juga bisa cek di bagian author guideline-nya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Hafid.
Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk mencari jurnal yang kita bisa kira-kira apakah APC-nya itu tidak terlalu tinggi dengan menggunakan Simago GR. Silahkan dimasukkan ke subjek kategorinya, kemudian pilih regionnya. Biasanya yang tidak terlalu tinggi adalah di Afrika ataupun Asiatic region. Namun memang ada beberapa subjek kategori seperti tadi kita cek subjek kategori tentang accounting di Afrika itu tidak ada jurnal yang membahas tentang accounting. Jadi memang tidak dimunculkan. Tapi ketika nanti Bapak Ibu mencari sebuah subjek kategori dan di Afrika itu ada subjek kategorinya atau ada jurnalnya, nanti akan muncul juga hasil temuannya di bagian Simago GR-nya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi untuk pencairan yang APC-nya ringan dan tidak lama sabtu. Izin Mas, Oke, silakan Bapak Didi. kalau di Simago JR tadi, kalau filter by penerbit nggak ada ya Mas ya? Kalau filter by penerbit sepertinya tidak ada Pak Nggak kalau ada di ya. Simago. Kalau di Scopus memang ada, tapi kalau di Simago kita lebih subjek kategorinya. Oke, kasih Mas. Sama-sama Pak. Ya, baik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertanyaan pertama di kolom chat, kemudian tadi ada Pak Hamdi sudah terjawab oleh Mas Hafid ya Pak Hamdi tentang jurnal ini. Nggih, sampun Mas, matur nuwun. Baik, sama-sama Pak. Kemudian kita lanjut lagi. Di bawahnya ada Pak Reno, Mas izin bertanya. Saya pernah terupload 2 kali artikel di jurnal G3. Dan karena sistem membaca 2 hal yang sama, maka dianggap plagiat. Artikelnya ditolak. Mohon ananya bagaimana strateginya ingin mensubmit di jurnal yang sama. Oke, mungkin untuk Pak Reno, apakah submitnya menggunakan OJS begitu atau by email? Izin Mas Oh, menggunakan Ibu. OJS. Mohon maaf, Iya, Ibu. siap, iya. Menggunakan OJS atau email, Ibu? OJS Mas. Oh, menggunakan OJS. Baik. Mungkin kalau menggunakan OJS untuk strategi bagaimana ingin submit ulang, mau mensubmit ulang. Jika memang artikelnya belum publish, baru proses tahap submit ataupun review. Sebelum Ibu submit lagi ke jurnal tersebut, pastikan dulu untuk Ibu menarik artikel yang sudah disubmitkan. Untuk menariknya, Ibu bisa kirimkan email withdraw ke editornya. Biasanya yang bertugas untuk komunikasi ke author itu adalah editor in chief. Dan editor in chief-nya itu nanti Ibu bisa cek di bagian tab editorial board. Silahkan dicari editor in chief-nya, silahkan cari emailnya, silahkan nanti di-emailkan. Dijelaskan saja, mungkin karena Ibu ada kesalahan, kemudian Ibu terupload 2 kali artikelnya di jurnal tersebut, maka Ibu ingin mem-withdraw artikel tersebut dari jurnal yang Ibu tuju. Kemudian katakan lagi, dan nanti ketika sudah saya withdraw, ada beberapa kesalahan yang ingin diperbaiki, saya ingin mensubmit ulang di jurnal uh, yang sama atau di jurnal yang Ibu tarik tadi. Itu bisa dijadikan alasan untuk withdraw-nya. Jadi memang kalau ada 2 artikel yang terupload, kesalahan sistem begitu, kesalahan sistem itu kita harus koordinasikan dengan editornya. Kita harus menghubungi editornya karena yang memegang sistem dalam jurnal itu editornya. Dan silakan bisa di email untuk mensubmit ulang ke jurnal tersebut. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih Mas. Baik. Oke. Nah, kemudian sekalian mungkin yang pertanyaan kedua, bolehkah kita submit artikel yang sama ke beberapa jurnal untuk menghindari proses keputusan yang lama ataupun di reject? Oke, baik. Jadi untuk submit, sebaiknya Bapak Ibu submit itu satu artikel ke satu jurnal dulu. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Hafid di awal, ketika Bapak Ibu submit, tentunya ada beberapa aturan yang harus ditepati, harus dipenuhi. Contohnya tadi, artikel ini, paper ini tidak under review, tidak ada proses di jurnal yang lain, tidak pernah terpublikasi di jurnal selain yang Bapak Ibu tuju. Jadi tidak bisa kita submit satu artikel itu ke beberapa jurnal. Karena kalau Bapak Ibu tetap ngeyel, submit satu artikel atau nekat submit satu artikel di beberapa jurnal, nanti takutnya malah
terkenal mungkin blacklist dari beberapa jurnal, atau lebih parahnya lagi mungkin nanti penulis ini tidak boleh submit di beberapa jurnal dalam satu penerbit yang sama, misalnya di jurnal Elsevier atau yang lain sebagainya. Maka dari itu untuk submit paper di beberapa jurnal sebaiknya dihindari saja. Kalau untuk menghindari proses keputusan yang lama atau di reject atau lama, nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian author guideline-nya. Biasanya itu akan dijelaskan. Beberapa jurnal itu ada yang menjelaskan tentang review awal atau review initial review-nya. Initial review-nya itu berapa hari. Kalau Bapak Ibu mencari yang prosesnya cepat, entah itu proses review keputusannya diterima atau tidaknya cepat, silahkan nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian author guideline-nya. Pastikan ada atau tidaknya berapa lama proses initial review-nya. Jika mungkin di author guideline-nya tidak dijelaskan, Bapak Ibu bisa gunakan cara yang sudah saya contohkan tadi, menggunakan masuk ke arsipnya, cek isunya, cek terbitannya. Biasanya ada artikel infonya, berapa lama prosesnya. Nah, kalau yang dicontohkan tadi, ternyata prosesnya sekitar 1 tahun, jadi cukup lama. Kalau Bapak Ibu ingin mencari yang lebih cepat, silakan cari jurnal lain. Jadi silahkan cari satu persatu. Tidak, kami sarankan untuk Bapak Ibu submit satu paper ke beberapa jurnal bersama. Begitu Ibu, jadi untuk menghindari proses yang lama begitu, lebih baik kita cek satu persatu daripada kita menerima konsekuensi yang terlalu parah. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Ibu. Kemudian ada chat lain dari Ilham Sahruji, lumayan lama. Oh, ini untuk jurnal yang tadi begini. Ya, cukup lama tadi untuk jurnal yang kita cek tentang accounting tadi. Memerlukan waktu dari submit hingga publish itu sekitar 1 tahun. Mungkin. Kemudian ini ada Ibu Fadila. Kebetulan saya juga lagi di tahap ini sedang cari jurnal yang AP-nya rendah. Setelah tahap ini rencana menyesuaikan format jurnalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa gunakan cara seperti tadi, menggunakan Simago GR untuk mencari APC yang rendah. Kemudian pastikan selain APC, AMN scoop-nya cocok. Dan setelah AMN scoop-nya cocok, silahkan nanti dicek lagi di bagian author guideline. Beberapa jurnal terkadang meminta Bapak Ibu untuk menyesuaikan format penulisannya. Format manuskrip yang disubmit ke sebuah jurnal itu biasanya ada format tersendiri. Namun jika Bapak Ibu tidak menemukan template penulisan yang disediakan oleh jurnal, Bapak Ibu tinggal langsung submit menggunakan template umumnya. Secara umum bagian-bagian paper itu apa saja, tidak perlu Bapak Ibu samakan dengan artikel-artikel yang sudah published, namun Bapak Ibu bisa langsung submitkan saja karena di jurnal tersebut tidak meminta format khusus. Namun kalau ada format khusus nanti silahkan diikuti lagi bagaimana tentang cara penulisannya yang tepat agar Bapak Ibu ketika submit tidak di-reject di awal karena tidak sesuai format ataupun tidak sesuai dengan IMN scope-nya. Gitu. Oke. Kemudian rekamannya boleh dari Bapak Dede Sofyan Hadi, rekamannya boleh di-share ya. Oke, nanti mungkin untuk rekamannya akan diinfokan lebih lanjut, akan di-share di mana oleh Mbak Dias begitu apa di akhir sesi. Nanti silahkan diikuti hingga akhir. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Fadilah. Apa seperti itu ya kalau APC-nya rendah, proses publikasinya rata-rata lama? Nah, mungkin bukan karena APC-nya rendah, tapi karena memang kalau APC-nya rendah ataupun malah APC-nya itu free, APC-nya free berarti kan banyak juga orang yang mengincar jurnal tersebut. Jadi seperti itu, bukan jurnal itu membeda-bedakan apakah APC-nya rendah jadi lama, kalau APC-nya mahal jadi cepat, itu bukan dari jurnalnya, tapi pasti dari artikel yang masuk. Kalau APC-nya rendah, otomatis banyak orang juga yang mengincar jurnal tersebut. Ketika banyak orang yang mengincar jurnal tersebut, maka pasti banyak orang yang submit di jurnal tersebut, maka antriannya juga akan lama. Kemudian, kalau jurnal itu antriannya banyak dan artikel yang diterima sedikit, itu pastikan seleksinya akan lebih ketat. Maka para reviewer-reviewer yang
dalam jurnal tersebut pasti akan memilih artikel mana yang paling cocok dengan jurnal yang tadi. Mungkin saya contohkan dari jurnal yang sudah kita temukan dari Simabu tadi. Kita kan tadi baru cek dari homepage-nya, lama terbitannya. Karena jurnal ini murah, saya yakin pasti banyak sekali yang ingin submit di jurnal ini. Berarti antriannya banyak. Coba kita cek eh, berapa banyak artikel yang diterima tiap tahunnya. Untuk cek berapa banyak artikel yang diterima tiap tahunnya, Bapak Ibu bisa masuk ke Scopus, kemudian masukkan nama jurnalnya ataupun ISSN-nya, kemudian silakan nanti masuk ke bagian source detailnya. Di bagian source detail, kemudian turun ke bawah masuk ke Scopus Content Coverage. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi, ternyata di jurnal ini, tiap tahunnya itu hanya menerbitkan belasan dokumen. Dalam satu tahun hanya 15 dokumen. Ada yang 14. Satu tahun 15 dokumen. Dan karena jurnal ini free tadi, tentunya banyak sekali nih. Ada banyak author-author yang mengincar jurnal ini untuk menjadi jurnal tujuan. Katakanlah setiap tahun jurnal ini menerima 200 artikel yang masuk. Tapi dari 200 hanya diterima 14. Hanya diterima 15. Tentunya kan proses reviewnya itu akan lebih serius. Dalam artian review-review dalam jurnal tersebut akan mengoreksi hingga detail-detail kecil untuk memastikan kualitas paper yang diterima. Karena jurnal ini hanya menerima belasan paper, hanya 15-14. Dan di tahun ini ternyata sudah ada 14 dokumen yang sudah publish, yang sudah diterima. Kemungkinan jika nanti Bapak Ibu ingin masuk ke jurnal ini, untuk tahun ini sudah tidak ada kuota publish lagi, sudah tidak ada kuota terbit lagi. Jadi kemungkinan untuk terbitnya itu ada di tahun depan. Itu pun jika antriannya belum belum penuh antrian untuk terbit di tahun depan. Sekarang kita cek apakah satu tahun itu setiap bulan atau hanya beberapa bulan. Oke, nah, di sini ternyata di tahun 2024 ini ada terbitan 3 kali. 2004, 1, 2, 3. Kemudian sedang 2025. Nah, di 2025 ini ada 2 kali terbitan. Ada kemungkinan di 2025 ini masih ada terbitan satu lagi di September. Tapi karena kita sudah lihat track record untuk pemrosesan artikel di jurnal ini, kemungkinan yang besok publish di September itu adalah artikel-artikel yang sudah masuk di tahun 2024 atau bahkan sebelumnya, karena memang proses yang dilalui di jurnal ini cukup lama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti submit ke jurnal ini, jangan berharap untuk cepat publish di tahun yang sama, karena memang dari jurnalnya ini memerlukan waktu yang lama untuk sampai proses publishnya dari submit. Seperti itu. Jadi untuk APC yang rendah, prosesnya lama itu karena memang antriannya lama. Banyak orang yang ingin masuk ke jurnal tersebut, banyak yang submit ke jurnal tersebut, dan akhirnya tumpukan antrian yang dipilih hanya sedikit. Kalau Bapak Ibu ingin uh, yang prosesnya cepat, nanti silahkan coba dicari di Scopus, cari jumlah dokumennya terbanyak. Yang jumlah dokumen terbitnya tiap tahunnya banyak, kemungkinan untuk pemrosesan artikelnya juga cepat. Gitu. Oke, kemudian next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Ilham Sahruji, Mas mau tanya, bukannya kita tentukan dulu fokus skupnya dulu lalu APC-nya atau sebaliknya. Nah, baik Bapak. Jadi untuk penentuan jurnal tujuan memang lebih baik kita tentukan dulu AMN skupnya. Lebih baik Bapak Ibu tentukan dulu AMN skupnya, pastikan AMN skupnya cocok terlebih dahulu, fokus N skupnya cocok terlebih dahulu, sebelum nanti Bapak Ibu cek APC-nya.
Karena untuk masalah APC itu kan hanya masalah angka begitu ya Bapak Ibu. Masalah angka itu paling mudah diselesaikan, tinggal bayar selesai. Tapi kalau AMN Scoop-nya tidak cocok, Bapak Ibu perlu cari jurnal lain lagi. Jadi ketika Bapak Ibu masuk jurnal, cek dulu AMN Scoop-nya cocok, baru APC-nya. Baca saja dulu di bagian about-nya, di bagian home-nya. Kalau di bagian home-nya tidak terlihat, ke about. Cek AMN Scoop-nya cocok, secara garis besar cocok, kemudian baru lanjut ke APC-nya. Setelah APC, Bapak Ibu sudah memantapkan diri dengan APC-nya, baru nanti Bapak Ibu masuk ke author guideline-nya. Bapak Ibu ingin submit, pastikan untuk membaca author guideline-nya, penuhi permintaan-permintaan dari jurnal yang dituliskan di author guideline-nya, baru nanti Bapak Ibu submit. Oke. Kemudian selanjutnya ini dari Pak Hamdi, baik, Ibu, Ibu penting. Bisa dilihat keketatan jurnalnya juga ya Mas. Oke, Ibu. Jadi untuk jurnal-jurnal itu kita bisa ketahui walaupun kita tidak bisa masuk langsung ke dalam ranah jurnal. Karena kalau untuk masalah jurnal itu akan discontinue atau tidak, masalah jurnal itu lama atau tidak, kita tidak bisa ikut campur. Tapi kita bisa cek kira-kira jurnal ini lama atau tidak dengan cara seperti tadi. Kita masuk ke bagian arsipnya, kita cek artikel infonya. Setelah kita cek artikel infonya, ternyata lama. Nah, kita cek lagi, kenapa ini lama? Ternyata karena APC-nya murah. Ketika APC-nya murah, kok lama? Berarti antriannya banyak. Coba kita cek presentase kita. Kalau kita mau submit di jurnal ini, apakah masih ada kota untuk terbit? Kira-kira kita masuk ke bagian dokumen yang diterima tiap tahunnya. Gitu. Kemudian, next, di pertanyaan selanjutnya. Jika suatu jurnal covernya di Scopus sampai 2024 saja, apakah masih aman untuk bisa diterbitkan di jurnal tersebut? Oke, baik. Untuk kasus seperti ini, ya Bapak Ibu, ada beberapa jurnal itu yang masih covernya di tahun 2024. Meskipun sekarang kita sudah masuk ke tahun 2025. Jika Bapak Ibu menemukan jurnal yang seperti itu, silahkan nanti Bapak Ibu masuk dulu ke dalam homepage jurnalnya. Ke dalam homepage jurnalnya, kemudian cek lagi di bagian arsipnya. Terkadang ada beberapa jurnal yang belum cover sampai 2025 dan di Scopus masih cover sampai 2024 karena dalam jurnal tersebut di tahun ini belum menerbitkan. Maka di Scopus belum terupdate. Tapi jika di jurnal tersebut sudah menerbitkan, namun di Scopus covernya baru 2024, untuk lebih berhati-hati agar Bapak Ibu tidak salah masuk ke jurnal yang akan discontinue, sebaiknya cari jurnal lain saja. Tapi untuk mengeceknya memang seperti itu tadi, Bapak Ibu silahkan sinkronkan yang di homepage jurnalnya di bagian arsipnya sudah terbit, maka di Scopusnya juga harusnya terindeks. Kalau di Scopusnya belum ada indexing, cek lagi di jurnalnya apakah sudah ada terbitan untuk di tahun ini atau belum. Tapi kalau untuk saat-saat ini, karena ini sudah lebih dari pertengahan tahun, nanti lebih baik Bapak Ibu cari jurnal lain saja. Kalau di Scopus covernya masih 2024. Gitu. Kemudian, oke, karena sudah jam 5, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Fadilah. Kalau untuk lihat kuartil, berarti lebih baik mengacu ke Scopus, lebih update ya Mas daripada Simakuk. Ih, betul sekali Bu. Jadi untuk cek kuartil, beberapa jurnal ada yang ketika Bapak Ibu masuk ke Simakuk, itu Q3. Tapi ketika Bapak Ibu cek di Scopus, ternyata sudah Q2. Tapi ada juga yang sebaliknya, di Simakuk Q3, di Scopus Q4. Maka dari itu lebih baik kita mengacu ke Scopus karena memang hulunya itu Scopus, jadi updatean Scopus itu setiap bulan, sedangkan Simago itu mungkin bisa 2-3 tahun sekali, paling cepat itu 1 tahun sekali. Pada itu silakan nanti Bapak Ibu ketika menemukan sebuah jurnal dari Simago, cek lagi di Scopus apakah masih terindeks, apakah kuartilnya masih sama atau bahkan naik atau bahkan turun. Oke, seperti itu nggih, Bapak Ibu. Saya mau tanya, boleh nggak, Mas? Bagaimana Ibu? Akhir mungkin ya. Mau publish ke jurnal LDW, covernya itu sampai tahun 2025. Ya, terbit itu September sama Desember itu rencana
terbitannya rencananya ada di situ. Nah, dia Q-nya sudah Q4. Nah, ini riskan nggak ya Mas ya kalau misalkan saya publish di situ? Jadi 2026 kan belum ada info gitu, belum ada info nanti dia masih berlisensi Scopus atau tidak. Mohon sarannya Mas. Baik Ibu, oke. Baik, jadi untuk kita memilih apakah jurnal itu layak untuk submit atau tidak. Jadi untuk discontinue itu tidak menutup kemungkinan tidak hanya jurnal Q4 saja. Q1 pun ada juga yang akhirnya discontinue. Jadi untuk memilih Oh jurnal iya itu iya. layak atau tidak, kita tidak hanya berpatokan pada Q, tapi jumlah dokumen terbitnya. Jika dokumen terbitnya itu stabil, ya, dari tahun-tahun sebelumnya, misal 3 tahun sebelumnya, setiap tahunnya menerbitkan 24 dokumen, kemudian 2024 24 dokumen, 2025 baru setengah tahun sudah 12 dokumen, berarti itu masih bisa kita katakan aman. Namun kalau misalnya di 2023 24 dokumen, 2024 24 dokumen, kemudian di 2025 pertengahan ini sudah mencapai katakanlah 2 kali lipatnya, bisa ke 50 dokumen, 60 dokumen, itu wajib kita perhatikan, wajib kita berhati-hati. Karena jurnal-jurnal predator itu mereka tahu kapan akan discontinue, maka akan meraup keuntungan sebesar-besarnya sebelum discontinue dengan cara menerima jumlah dokumen yang sangat banyak. Ini seperti itu Ibu, untuk berhati-hatinya saja. Ya, minta bantu lihat LDW kalau menurut Mas Priam gimana ya? Karena kebetulan ini kan mau lulus S3, syaratnya untuk ujian tertutup sama promodoknya itu kan harus publish gitu. Mungkin Ibu bisa ketikkan ISSN-nya Ibu di kolom chat. Oh, kebetulan saya ini lagi OTW. Jadi dari kampus mau ke rumah. Oke, LDW Mas namanya. oke Ibu. Mungkin Ya. lebih baik nanti kalau Bapak Ibu mau cek jurnal di Scopus, takutnya nanti ada kesalahan penulisan, nanti bisa cek by SSN-nya. Mungkin Ibu alumni rumah Scopus dari camp online atau offline Ibu. Online saya Pak, Mas. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke trainer yang ada di grup Ibu. Nanti lebih Oh iya iya, banyak oke. ya. Karena ini kita Ya. keterbatasan waktu begitu ya. Mohon maaf Ibu. Oke. Iya, oke, makasih Mas. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kita karena keterbatasan waktu. Jadi untuk sore ini mungkin sesi webinar sharing session dari saya dan Mas Hafid saya cukupkan sampai sini. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Mbak Dias untuk informasi seputar camp Rumah Scopus. Silakan Mbak Dias. Baik, terima kasih Mas Wiam atas informasi dan juga penyampaiannya tadi kepada Bapak Ibu sekalian. Oh, juga buat Mas Hafid juga ya. Terima kasih sekali ya. Sore hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu semuanya karena semua menyimak dengan baik ya. Bu Sutarni yang di Lampung langsung lagi di jalan aja masih ini menyimak ya Bu Sutarni ya. Di jalan Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Tapi tenang saja buat Bapak Ibu yang belum sempat bertanya dan belum terjawab tadi dan masih dalam kendala penulisan, masih ada kendala dalam penulisan papernya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu diskusi sore hari ini kami tutup serta akan kami laksanakan insya Allah besok minggu depan ya Bapak Ibu ya di jam yang sama 15:30 waktu Indonesia Barat ya atau bisa menyesuaikan waktu zona waktu masing-masing ya. Dan Bapak Ibu yang ingin diskusi dan konsultasi lebih intens lagi. Oh ya, Bapak Ibu tadi yang bertanya terkait dengan rekaman besok pagi insya Allah akan kita bagikan ya Bapak Ibu ya. Mulai besok pagi atau siang ya. Nah, Bapak Ibu, saya informasikan juga yang ingin diskusi dan konsultasi lebih intens lagi dengan Pak Jo, ya, serta tim Rumah Scopus hingga selesai papernya Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Bapak Ibu izin, saya mau share screen ya, mau berbagi layar, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sudah nampak ya Bapak Ibu ya, karena sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui rumahscopus.com ya Bapak Ibu ya. Nah,
Kita ada dua, Bapak Ibu bisa lihat di browser masing-masing ya, rumahskopus.com, dan di sini ada dua pilihan Bapak Ibu ya di layar ya. Nah, yang pertama ini adalah program camp yang berlangsung selama 3 hari di Jogja ya. Bapak Ibu bisa lihat yang offline course atau biasanya kita sebut dengan program camp ya. Nah, ini akan didampingi programnya secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper sebelum pulang Bapak Ibu ya. Nah, program kegiatannya yang dilaksanakan antara lain itu sudah tertera di layar ya. Yang pertama, penuangan hasil riset ke dalam paper, pencarian referensi terbaik, kemudian penguasaan aplikasi online dan tools dalam membuat paper, kemudian memilih jurnal yang relevan supaya nggak kena predator, dan juga kegiatan pendukung lainnya supaya bisa target submit minimal 1 paper bisa tercapai. Itu target kami Bapak Ibu ya. Nah, fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan diantaranya adalah e-materi, akun Scopus berlisensi, cek plagiasa, sertifikat, penginapan khusus camp di Jogja, konsumsi selama 3 hari, dan fasilitas lainnya di Rumah Scopus ya. Caranya cukup dengan membawa hasil riset dan laptop saja. Nanti dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi menulis minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus ya. Nah, nggak cuma sampai situ Bapak Ibu, tenang ya. Karena setelah mengikuti camp Bapak Ibu akan kami dampingi lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita ada semacam garansi selama 1 tahun begitu ya, melalui grup WhatsApp khusus peserta. Harapannya selama 1 tahun kalau Bapak Ibu nanti saat camp masih ada revisi akan kami dampingi semaksimal mungkin. Jadi nggak ada alasan lagi Bapak Ibu nggak tembus Scopus ya. Karena udah total lebih dari 1 tahun kami dampingi tanpa batasan jumlah paper. Monggo mau 1, 2, 3 akan tetap kami dampingi semaksimal mungkin ya. Untuk jadwal terdekat Bapak Ibu bisa ada di tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2025. Dan juga berarti besok ya Bapak Ibu ya. Ini kuotanya kalau yang besok tinggal 1 orang saja Bapak Ibu, mohon maaf ya. Dan ini setiap setiap kelas atau setiap camp kami batasi hanya 20 peserta saja. Untuk yang besok tinggal 1 kuota saja ya. Selanjutnya ada lagi di tanggal 8 sampai dengan 10 Agustus 2025. Ini sisa 2 kuota saja Bapak Ibu ya. Dan ada di Makassar. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di Makassar dan sekitarnya bisa mengikuti camp di Makassar pada tanggal yang sama 8 sampai dengan 10 Agustus. Kemudian di Jogja lagi pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2025. Nah, ini kemarin karena banyak juga permintaan yang ada di Bali, kami alhamdulillah akhirnya bikin di Bali Bapak Ibu ya, di tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2025 di akhir bulan ya. Silakan Bapak Ibu boleh menyesuaikan tanggal dan juga wilayah masing-masing yang terdekat mana atau waktunya yang paling pas mana begitu ya. Ini masih libur semesteran kalau nggak salah Bapak Ibu ya, jadi bisa digunakan sebaik mungkin ya. Caranya lengkapi data Anda, contohnya bapaknya namanya siapa dan nomor WhatsApp, email, tempat Anda bekerja ya. Nah, untuk biaya investasinya sebesar 4.499.000 Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih harga spesial Bapak Ibu yang mengikuti sharing session untuk sore hari ini Bapak Ibu ya. Soalnya kita ada voucher ya, dan ini vouchernya khusus untuk 17 peserta saja untuk sore hari ini. Jadi kalau misalnya hari ini yang nonton 17 pesertanya sudah pada daftar pakai kupon, nanti kuponnya akan hangus ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kupon Camp Merdeka tanpa spasi Bapak Ibu ya. Langsung diklik apply. Nah, harganya jadi alhamdulillah dapat potongan 360.000. Jadi 4.139.000 Bapak Ibu ya. Itu dia, jangan lupa diskon kodenya Camp Merdeka. Ini hanya untuk 17 peserta tercepat saja untuk sore hari ini ya. Ini Bapak Ibu boleh memilih di antara kelima pilihan ini untuk waktu dan tempatnya masing-masing ya. Namun untuk Bapak Ibu yang terkendala waktu, terkendala jarak gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang ada di online ya Bapak Ibu, pendampingan secara online ya. Oke, jadi pendampingan secara online ini Bapak Ibu juga bisa melihatnya melalui website kami begitu ya. Di back sebentar. Jadi program yang online ini juga dapat diskon nanti Bapak Ibu ya. Nah, kelas online ini Bapak Ibu
bisa Anda ikuti ya dimanapun dan kapanpun ya, karena untuk kelas online ini tahap pertama Bapak Ibu nanti akan kami berikan 13 video materi dari Pak Jo, mulai dari menetapkan judul sampai dengan persiapan submit. Kemudian video tersebut bisa Bapak Ibu akses kapanpun dan kapanpun, pokoknya sesuai waktu senggang Bapak Ibu, ditonton berulang-ulang, monggo ya. Nah, selain mendapatkan video tersebut, Bapak Ibu juga akan mendapatkan pendampingan melalui 8 kali webinar ya Bapak Ibu ya. Jadi webinar ini 8 sesi ini fokus untuk konsultasi dan diskusi, tentunya dengan sesi yang pertama itu dia sudah ada di layar terkait dengan penentuan judul dan topik yang menarik, kemudian mendebatkan referensi terbaik dengan mudah. Kemudian di pertemuan ketiga adalah optimalisasi laptop dan MacBook, sampai dengan pertemuan ke-8 submit paper begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, webinarnya ini akan dilaksanakan 2 hari sekali. Jadi misalnya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus, hari pertama penentuan judul dan topik yang menarik. Kemudian hari keduanya berarti di tanggal 3 Agustus. Kemudian webinar hari ketiga berarti di tanggal 5 Agustus gitu ya. Jadi tidak 8 hari berturut-turut, selang-seling gitu aja Bapak Ibu ya. Nah, untuk webinarnya dilaksanakan jam 7:30 sampai dengan jam 9 malam gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia untuk jadwal terdekatnya Bapak Ibu bisa memilih. Oke, ini saya sampaikan ya, untuk kelas online juga ini kuota juga terbatas Bapak Ibu. Untuk tanggal 1 sampai 18 Agustus ini kuotanya hanya untuk 5 orang tersisa saja. Sementara untuk kelas online di tanggal 16 sampai dengan 16 Agustus sampai dengan 1 September itu kuotanya tinggal 8 orang saja ya. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh mengikuti salah satu di antaranya begitu ya. Nah, untuk diskonnya juga Bapak Ibu akan saya berikan diskon spesial. Kan harganya 1.875.000. Nah, sore hari ini saya mau kasih harga spesial karena ini luar biasa ya. Indonesia Merdeka ya, memperingati peringatan 17 Agustus. Diskonnya lumayan banget daripada bulan-bulan yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan diskon Merdeka ya. Nah, nanti akan mendapatkan harga spesial di Rp830.000 ya. Dan ini hanya untuk 17 peserta tercepat saja ya. Untuk 17 peserta tercepat saja. Jadi di sini saya ajak Bapak Ibu untuk mengikuti salah satu dari program lanjutan Rumah Scopus begitu ya Bapak Ibu ya. Monggo tanggal 1 sampai 18 Agustus ini tinggal 5 kuota saja, sementara untuk 16 Agustus sampai dengan 1 September itu hanya untuk berapa? 8 kuota saja. Dan ini untuk kelas online kami juga batasi kata Bapak Ibu ya, satu kelas online, dalam satu kali kelas online itu hanya untuk 40 peserta saja agar pendampingannya bisa maksimal begitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu jika ingin mengikuti salah satu di antaranya. Oke, silakan Bapak Ibu sekarang kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan program lanjutan Rumah Scopus sore hari ini boleh langsung Oke, ini ada Pak Reno. Monggo Pak Reno. Iya, izin Mbak Bu Dian. Reno, mohon maaf Bu Reno. Iya, jadi izin saya itu beberapa waktu yang lalu, udah hitungan tahun ya, membeli pendampingan online Hmm, di Rumah Scopus. hmm, Cuma pada waktu pembelian itu saya tanyakan, saya belum bisa, saya belum akan menggunakan fasilitas pendampingan ini, boleh nggak hmm, di tahun berikutnya gitu saya gunakan. Jadi waktu itu dijawab boleh. Nah, kebetulan sekarang lagi butuh nih Mbak Dias. hmm. Jadi ketika itu saya chat karena akan ada pendampingan online ini kan, saya chat apakah bisa, saya bilang saya manfaatin fasilitas yang belum saya dapatkan dari Rumah Scopus online itu. Hmm. Kebetulan ya dijawab nggak bisa ya Mbak Dias ya. Oke, Ah, baik. ah, Tapi belum digunakan ya Ibu ya? belum saya gunakan Mbak Dias. Oke, sebentar. Nah, Saya kalau coba untuk nanti akan kami follow up lagi. Bu Reno waktu itu WhatsApp nomor siapa ya? Apa nah, adminnya ya?
Iya, saya WhatsApp ke admin, tapi saya apa ya? Saya search lagi karena HP saya ini terrestart gitu, nggak ada rekam jejaknya gitu. Yang waktu dinyatakan, oh Oh, iya boleh Bu. Waktu saya bilang saya nggak mau bisa menggunakannya sekarang, saya bilang boleh nggak tahun-tahun besok gitu. oke. Jadi untuk Yes. fasilitas pendampingan berupa webinar, Bu. Nah, kalau dulu kan di fasilitas pendampingan di apa disampaikan di web itu ya, di Rumah Scopus itu mendapatkan satu kali fasilitas pendampingan artikel gitu kan. Mm-mm. Nah, karena sayanya belum, ya memang lagi ada pekerjaan yang lain, kemudian belum ada juga draft artikelnya, jadi saya bilang boleh nggak saya melakukan pembelian dulu, fasilitas pendampingannya nanti saja gitu. Oke, 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 oke. Iya, begitu Baik, Mbak. Bu Reno di mana kampusnya di mana Ibu? Mohon maaf, Saya di akan Universitas PGRI Palembang, Mbak Dias. Universitas PGRI Palembang. Nah, Mengikuti ininya kapan Bu? Program camp yang apa online-nya pada tanggal berapa Ibu? oh ya mungkin saya lihat di email kali ya pertama kali saya berhubungan dengan eh, emailnya Rumah Scopus, Mbak Dias. Mm-mm. Nah, Boleh? itu, sudah itu tadi kan di dalam kegiatan tadi kan dibilang rupanya masing-masing yang online tuh ada tutor pendampingnya ya. Mm-mm. Nah, karena saya belum pernah mengikutinya dan mengambil fasilitas itu, saya harus kemana nih gitu. Oke. Mohon bantuannya Mbak Dias. Baik, Bu Reno, nanti akan saya coba untuk follow up ke admin kami ya, Bu Reno ya, untuk dibantu terkait dengan adanya kendala yang temukan Bu Reno, apakah masih bisa atau tidak. Sebenarnya Bu Reno tinggal kalau misalnya ada buktinya, Bu Reno tinggal mungkin bukti pendaftaran di kelas Eh, yang lalu kalau ataupun Kalau bukti. alamat apa domain Rumah Scopus, user sama password saya masih ada gitu, dan saya masih bisa Mm-mm. buka, Mbak Dias. Hmm. Tapi bukti untuk pembayaran ataupun pernah mengikuti program online ini ada nggak Bu Reno? eh Kalau kita punya akun di Rumah Scopus yang berisi video-video itu kan berarti kita melakukan pembayaran yang kan, Mbak Dias. Waktu itu saya Oke, baik. membayarnya sekitar, saya lupa 750 atau 800.000 gitu. Oke, baik, baik. Bu Reno, mohon maaf, ini sebelumnya saya sampaikan mungkin ya, ini nanti akan saya follow up ya. Yang pertama saya akan follow up kepada admin kami ya, atas nama Bu Reno tadi ya. Tapi saya di sini juga mohon bantuannya ke Bu Reno ya, untuk juga menghubungi admin terkait begitu ya, untuk memberikan bukti-bukti seperti misalnya bukti-bukti yang menguatkan begitu kalau Bu Reno pernah mengikuti program kelas kami begitu. Mungkin kalau masih ada bukti pembayaran ataupun bukti-bukti yang lain, nanti Ibu mungkin menjadi pertimbangan yang besar buat kami. Tapi kalau belum dilampirkan bukti ya Ibu ya, mungkin juga pertimbangannya makin sempit Ibu ya. Mohon maaf karena lumayan banyak ya yang mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus atau apalagi yang online begitu Ibu ya. Kami sarankan begitu. Assalamualaikum. Mbak mau nanya sih Mbak. Oke, baik. Sebentar Bu Sutarni. Bu Reno, apakah jawaban saya sudah bisa terjawab? Tapi tetap saya akan coba untuk menghubungi admin ya, untuk follow up lagi. Tapi saya juga minta tolong Bu Reno untuk mencoba untuk menghubungi admin kami dengan menyertakan bukti-bukti begitu Ibu ya, bahwa Ibu pernah mengikuti program kelas online kami begitu. Kalau kepemilikan akun aja nggak cukup ya? Bahwa Iya Bu, soalnya sebenarnya kalau akun ya Bu ya, misalnya saya mau tanpa mengikuti kelas, tapi saya punya akun Scopus, Rumah Scopus, saya bisa aja Bu, boleh bisa login Bu, gitu. Siapa aja sebenarnya bisa login tanpa mendaftar program kelas begitu. bisa login dan bisa menonton 8 apa berapa video Pak Jo Oke, gitu. bukan Bu, maksudnya program di rumahscopus.com gitu Bu, Oh, yang iya. belum begitu belum eh, yang maksud kami itu yang login gitu, yang login di rumahscopus.com bukan di akun yang untuk mengikuti webinar ataupun 13 video yang tadi saya sampaikan. Baik, nanti saya cari dulu Mbak Dias. Mudah-mudahan saya Baik, baik mengirimnya Ibu via ya. email ya, karena Tapi kalau via noted WA ini udah sudah nggak ada saya harapan. coba untuk Ah, catat ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menemukan win-win solution. Kami juga harap Bu Reno bisa menikmati fasilitas yang memang kalau memang haknya akan kami berikan pastinya. Baik, baik, terima Bu Reno kasih terima Mbak kasih Bu Dias. ya. Ah, ah.
Izin Mbak Baik, Dias. sama-sama. Saya Bu Sutarni, case-nya. monggo. Oh iya, Mbak, kebetulan ini saya di Lampung. Sebenarnya pengen ikut yang offline. Kalau Mm-mm. di Bandung, Jakarta, itu kan kalau itu kan sekitar 4 juta berapa itu ya? Kalau di Jogja ya. Mm-mm. Kalau di Bandung atau Jakarta, kalau pas ada itu berapa biayanya, Mbak? Penginapan udah masuk belum ya? Oke, baik. Bu Sutarni, terima kasih. Untuk Bandung sama Jakarta, ini bulan ini dan bulan September ya, ini memang belum ada rencana untuk ke Jakarta dan Bandung, Ibu ya. Soalnya udah kemarin kami laksanakan di bulan Juli, begitu ya. Karena untuk yang terdekat tadi ada di wilayah Makassar ya, dan juga Jauh, uh, di sedikit Yogyakarta juga. dan juga Makassar, begitu ya, Ibu ya. Ada lagi sebentar saya coba cek dulu, Ibu ya. Mohon maaf, saya juga sedikit lupa ya. Sebentar. Ada di Makassar dan juga Bali, Ibu ya. Di tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus ya. Jadi untuk keluar kotanya baru itu saja, selebihnya yang ada di Jogja. Untuk terkait dengan penginapan ya Bu Sutarni ya, untuk penginapan itu kalau di luar Jogja itu belum termasuk, belum include Bu. Gitu. Jadi Oh misalnya iya. diadakan di hotel ini di hotel A ya udah itu programnya saja, tapi tidak nginep gitu. Maksudnya belum termasuk penginapan. Tapi Bu Sutarni, tapi kalau misalnya Bu Sutarni mau mengikuti di Yogyakarta, harga yang tertera yang tadi saya sampaikan itu sudah include dengan penginapan dan juga konsumsi. Begitu Bu Sutarni. Oke, ya, ya. Ya udah, Mbak. Terima kasih informasinya. Siap, sama-sama kami tunggu di Jogja ya. Bu Ya, Linda, udah, Pak. siap, silakan. Assalamualaikum Mbak Dias. Iya Waalaikumsalam Mbak Dias. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi case saya sama nih dengan Bu Reno ya. Itu saya yang lalu ikut webinar online itu di tanggal 3 Februari ya Mbak ya. Sampai sebulan kurang lebih ya saya mengikuti. Dan ada saya punya bukti bayarnya Mbak. Cuman Oke, waktu baik. itu dalam pekerjaan dan lain-lain, saya nggak memperhatikan kalau ada pendampingan. Gitu. Saya baru ngeh tadi pada saat Mbak Bu Reno ini mention gitu di webinar ini. Oh ada rupanya. Dan itu saya belum pernah gitu Mbak memanfaatkan Baik, itu. Sementara saat ini saya sedang mengikuti alur step-step dari bagaimana Pak Jo itu dalam video trainingnya itu mengaplikasikan ya bagaimana penulisan dan keseluruhan dari artikel itu. Nah ini yang saya juga mau tanyakan seperti apa nih Mbak proses supaya saya juga bisa mendapatkan pendampingan. Saya kirim kemana bukti pembayaran saya gitu. Jadi baik. ada beberapa sih yang saya ini dan saya butuh diskusi kayaknya kalau yang penyusunan ininya ya, yang mengenai resultnya itu yang saya masih agak mandek di sini. Ya. Bu Linda, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Nanti Bu Linda pada 3 Februari, Bu Linda asal kampusnya di mana, Ibu? Saya Universitas Hasanuddin, Mbak. Oke, Makassar. Makassar ya. Iya. Oke, baik. Bu Linda, di sini saya nanti akan follow up admin, tapi saya mungkin minta tolong Bu Linda juga untuk melampirkan bukti-bukti terkait dengan ikut serta program online di tanggal 3 Februari itu ke Mas Handian selaku marketing kami dan juga admin kami. Boleh dicatat ya Ibu ya, di 0853. Bentar ya Mbak, saya ambil pena dulu. Silakan ya. Oke. Sambil nunggu Ibu, saya mau tanya Bu Harta Tiana, kalau dia ikut pelatihan online pendampingannya 1 tahun juga nggak Mbak? Oke, Bu Harta Tiana, untuk pendampingan online tidak ada pendampingan selama 1 tahun ya, tapi bebas mengikuti sharing session ini seumur hidup. Jadi ketika ada kendala bisa mengikuti ataupun bertanya terkait dengan revisi atau apapun gitu di sharing session tiap hari Kamis ya. Jam 3:30 sore atau jam 15:30 waktu Indonesia Barat. Begitu Bu Harta ya. Oke Bu Linda sudah? Ya, saya siap Mbak. Siap. Mohon maaf. Ini di Mas Sandian namanya ya Ibu ya. Di 0853. Iya. 2543. 43 ya. 2543 0896. 0896. Oh, oke. Jadi saya kirim ke sini bukti pembayaran saya ya, Mbak ya. Ya, mungkin sambil disampaikan maksud dan tujuannya. Tapi nanti saya akan coba untuk
mau follow up lagi ya untuk kindly reminder ya Bu Linda ya. Baik, Iya, sudah. dan maaf saya ingin mengkonfirmasi kembali juga mengenai Izin Mbak Dias, Ya Bu Reno. ini saya coba buka email saya. Jadi di email ini ada informasi aja sih yang terlacak, order nomornya ada, terus ada Hai Reno, terima kasih atas pembelian. Oke. Gitu. Itu monggo boleh disertakan di screenshot Boleh Ibu. ya? Oke, Ya, untuk terima disampaikan. kasih. Mudah-mudahan nanti bisa membantu ya Ibu ya. Terima Saya kasih, harap Bu Mbak. Linda dan Bu Reno juga mendapatkan win-win solution dari Rumah Scopus ya. Agar Iya. maksimal ya untuk pendampingannya ya Ibu ya. Mudah-mudahan masih Ibu. Ini juga reminder buat yang Mbak lain ya. Kalau mengikuti mungkin bisa dijadwalkan ya kan. Karena emang untuk webinar itu memang walaupun waktunya singkat ya, tapi jam-jam yang sebenarnya banyak orang beraktivitas juga ya di jam 7:30 sampai dengan jam 9 malam gitu ya. Tapi Ya, untuk program Mbak. online-nya ini kami mudah-mudahan menjadi reminder buat kita. Bu Linda sudah terjawab. Nanti akan saya coba Iya, setelah izin, sharing session ini akan saya WhatsApp untuk adminnya ya. izin, ya, izin satu lagi Mbak. Mbak, Monggo saya mau Bu Linda. konfirmasi ini nomor kontak Pak Jo 0858 1502 5506 begitu valid ya Mbak? Untuk Saya Pak Jo, mohon maaf ya Bu. Untuk Pak Jo, kami belum boleh untuk memberikan atau meng-share secara umum di webinar ya Bu, di webinar sore hari ini ya Bu ya, kecuali untuk para peserta program lanjutan. Mungkin kalau Bu Linda nanti boleh mengkonfirmasi melalui Mas Handian tadi ya. Soalnya saya, iya. baik. Mbak, saya lagi ini untuk call for author gitu. Oke, baik, it's okay. Nggak Iya. apa-apa Bu, baik. Makasih Mbak ya. Sama-sama Bu Linda. Pak Ilham, terima kasih. Mbak, ada nggak cabang Rumah Scopus di Sumatera? Untuk cabang mungkin belum ada ya Pak ya. Tapi kalau misalnya Pak Ilham mau didatangi tim Rumah Scopus, silahkan bisa untuk paling tidak 10 peserta nanti akan kami dampingi. Kalau Pak Ilham bisa meng-hire 10 peserta, begitu tim Rumah Scopus akan datang ke wilayah Sumatera gitu ya. Mau Medan, Aceh, mau Palembang silahkan begitu ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Jangan lupa ini untuk promonya, kupon diskonnya hanya berlaku ya untuk 17 peserta saja yang tercepat untuk sore hari ini. Kalau nggak cepet-cepetan nanti diskonnya akan hangus kembali ke harga normal kembali ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya terkait dengan program lanjutan Rumah Scopus? Baik, kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian di sharing session untuk sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya, hari Kamis jam 15:30 waktu Indonesia Barat atau menyesuaikan zona waktu masing-masing. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Salam Q1, bye. Terima kasih.